Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, sahabat-sahabatku, eh, pengikut-pengikut Bunda Naura. Malam ini saya ingin mengupas tentang rezeki. Bunda, rezeki terus yang dibahas dari kemarin, iya. Karena untuk saat ini di masa pandemi ini kita semua sedang dalam krisis ekonomi, sedang dalam penyusutan ekonomi. Nah, saya akan membahas tentang rezeki yang kata Allah datangnya itu tidak kita sangka-sangka, dari mananya dan kapannya. Bukankah selama ini kita selalu berdoa, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan masih banyak lagi doa yang kita minta. Tidak ada kan di antara kita yang berdoa sama Allah itu, ya Allah, aku minta rezeki sedikit saja untuk bayar utang saja. Saya rasa tidak ada lah. Bener apa bener? Kita mintanya selalu banyak. Nah, pada malam hari ini saya ingin bercerita. Pada suatu hari pada siang hari yang sangat panas, saya istirahat siang. Rencananya mau tidur siang karena ya sudah kerja dari pagi capek, siang-siang pengennya istirahat. Nah, tiba-tiba HP saya berdering. Dari seberang sana ngomong, "Bunda, bisa ndak nyariin saya sarung sebanyak 70 piece untuk digunakan pada tanggal 5." Pada waktu itu saya heran, saya berpikir, ini kok tiba-tiba pesen sarung, padahal saya tidak pernah ngiklan sarung, saya tidak pernah jualan sarung. Yang saya jual adalah kain dan baju-baju karya saya. Hampir saja saya tolak. Saya mau bilang, saya tidak jual sarung, Bunda, maaf Bunda, saya tidak jualan sarung. Hampir saja itu saya ketik. Tapi kemudian saya teringat beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kuliah bisnis online, gimana di situ dikupas tentang rezeki, tentang bagaimana kita harus berbisnis, bagaimana kita harus membuat otak kita itu terbiasa berpikir cerdas. Nah, pada saat itu saya tidak jadi ngetik, saya tolak. Tidak saya jawab dulu. Saya berdiam diri sejenak, saya berpikir, kalau orderan sarung ini saya tolak, artinya saya sedang menolak rezeki yang didatangkan Allah secara tiba-tiba, tidak saya sangka kapan datangnya dan dari mana asalnya. Selama ini saya berdoa memohon rezeki kepada Allah, dan saat ini Allah mendatangkan rezeki kepada saya, tidak selayaknya saya tolak. Kemudian saya berpikir, ngebel kakak saya. Saya teringat kakak saya adalah seorang penjual baju di pasar Karangjati Ngawi, ya, namanya Mbak Suminten. Mbak Suminten itu terkenal di pasar Karangjati Ngawi, ya. Saya teringat kepada kakak saya untuk order ke kakak aja lah, ngasih rezeki ke kakak sambil aku nanti ngambil 1.000 atau 2.000 per piece. Saya bilang gitu kan, pikirku kan gitu. Terus aku ngebel kakak, ternyata tidak diangkat. Saya bel sampai 3 kali tidak diangkat. Terus aku berpikir, ini bukan rezekinya kakak. Kemudian otak saya berpikir, sambil buka-buka HP, saya berpikir, kenapa tidak saya cari di marketplace. Kemudian saya coba-coba buka marketplace, yang sebetulnya saya itu hampir nggak begitu tertarik dengan marketplace karena saya juga bukan orang yang jualan di sana. Saya coba buka-buka di marketplace, ketemulah sebuah toko yang menawarkan dengan harga yang lumayan murah menurut saya. Kemudian saya ngebel ke yang order ke saya, "Bunda mau yang harga berapa?" Saya mau harga kisaran 45 sampai 50. Terus aku langsung
koordinasi dengan tokonya, harga yang sekian ada ndak. Terus aku ditawarin harga yang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian saya tawarkan kepada yang order ke saya dengan saya mengambil keuntungan sekitar 7.000. Karena prediksi saya yang namanya jualan di Indonesia itu kalau sama wanita biasanya kan tawar-menawarnya alot. Saya mengambil 7.000 dari harga dasar yang saya ambil di gudang. Karena saya langsung ngambil di gudang besar. Nah, pada saat itu aku langsung bel dong, Bunda ini ada harganya sekian. Dia minta harga 45.50, tapi aku menawarkan harga yang 55 sama yang harga di bawahnya. Tapi beliau saya tunjukkan gambar-gambarnya dan yang dipilih adalah yang harga 55 tanpa dinego. Sama sekali tanpa ditawar, beliau langsung ACC harga 55. Kemudian beliaunya bilang uangnya langsung saya transfer atau nunggu barangnya nyampe. Nah, waktu itu rezeki itu kalau sudah didatangkan sama Allah itu semua kemudahan itu langsung didapat, langsung disiapkan sama Allah berikut kemudahannya kalau kita tidak menolak. Pada waktu itu saldo uang saya tidak cukup kalau untuk untuk ngambil sarung sebanyak 70 piece seharga 55, enggak sampai 55 ya, aku ngambil 7.000 berarti seharga 48 kali 70 kan lumayan banyak juga ya. Aku enggak ada uang, aku ngomong terus terang ke orangnya, ini saldo saya enggak cukup kalau untuk ngambil sarung sekian. Beliau bilang udah langsung saya transfer lunas. Nah, saat itu juga langsung saya ambilkan barangnya, saya antar ke rumah beliau karena nggak begitu jauh lah dari rumah saya, nggak begitu terlewat beberapa desa dari saya karena beliaunya juga langganan laundry saya. Diantar sama ayah ke sana langsung dibayar kontan. Pada saat itu dalam waktu 2 jam saya dapat keuntungan 7.000 kali 70 piece. Tapi beliaunya saya kasih bonus jilbab besar sebanyak 3 potong karena keuntungannya terlalu besar menurut saya, sedangkan beliaunya tidak ada nego, makanya saya kasih bonus jilbab besar sebanyak 3 piece. Nah, dari situ saya berpikir benar kata mentor saya bahwa Allah itu mendatangkan rezeki secara tidak disangka-sangka dari mana asalnya dan kapan datangnya. Nah, untuk itu kawan-kawanku sekalian, sering sekali kita menulis di status orderan sudah full, sudah close order. Nah, dulu saya juga pernah lakukan itu, tapi untuk saat ini saya tidak akan lakukan lagi. Kenapa? Karena orderan yang datang ke kita itu adalah rezeki yang didatangkan Allah kepada kita. Kita harus berpikir secara smart, bagaimana caranya agar rezeki itu tidak pergi dari kita. Karena rezeki itu didatangkan Allah kepada kita, maka kita harus berpikir secara smart bagaimana caranya mengelola rezeki yang didatangkan Allah itu, entah dengan menambah karyawan atau dengan berpartner dengan kawan penjahit yang lain. Jadi jangan ditolak kalau rezeki itu datang. Kenapa? Ya kalau Allah itu menargetkan kita mendapatkan rezeki sebanyak 5 juta misalnya, sementara Allah berkehendak memberikan rezeki 5 juta kepada kita, sementara tenaga kita cuma 3 juta. Rasa-rasanya kalau kita cuma mengambil 3 juta sementara Allah menjatah kita 5 juta, sayang apa enggak? Kita harus berpikir smart, kita harus mencari solusi gimana caranya agar rezeki yang didatangkan Allah sebanyak 5 juta itu tetap kita pegang. Jadi untuk kawan-kawan saya yang selama ini menulis close order, cobalah berpikir ulang. Kenapa kita harus mengatur Allah? Kalau Allah mendatangkan rezeki kepada kita sebanyak 5 juta, kenapa kita cuma ngambilnya 3 juta?
Begitu juga dengan cerita saya adalah seorang penjahit, saya adalah seorang penjual kain, kemudian datang orderan pesan sarung. Lalu apakah harus saya tolak? Enggak, saya enggak jualan sarung, maaf, saya enggak jualan sarung. Itu menurut saya bodoh sekali. Kenapa? Kan sudah jelas-jelas dikatakan Allah mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak disangka, tanggalnya kapan, letaknya di mana, dan datangnya dari mana. Terserah Allah mau mendatangkan rezekinya dari mana. Kenapa kita harus mengatur Allah bahwa rezekiku harus dari jahitan, rezekiku harus dari kain? Kenapa kita harus mengatur Allah? Rezeki kita itu dari mana, itu hak prerogatifnya Allah. Dari mananya, kapannya, sebanyak berapanya. Jadi mulai sekarang ayo kita berpikir cerdas. Jangan tolak order yang masuk, tapi kita bikin otak kita lebih smart untuk tetap mendapatkan rezeki yang datang itu tanpa harus kita mengorbankan jatah yang diberikan Allah yang banyak, sementara kita cuma ngambilnya sedikit. Itu tidak sinkron dong dengan doa kita. Kita berdoanya minta rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang bisa kita pakai untuk ke Mekah dan Madinah, tapi begitu orderan datang kita tolak. Itu kan tidak sinkron. Jadi untuk kawan-kawanku yang selama ini suka menulis maaf orderan tutup, maaf orderan full sampai batas waktu sekian bulan, saya rasa itu sangat sombong sekali, menolak rezeki yang diberikan kepada Allah. Ayolah kita berpikir lebih smart, jangan dikerjakan sendiri. Banyak kawan-kawan kita di luar sana yang membutuhkan pekerjaan. Kawan kita kasih pekerjaan, kita juga dapat hasilnya, sama-sama dapat hasilnya. Itu sering sekali saya lakukan. Saya itu kalau dapat order apapun, contohnya saya mendapat orderan kalung gordon. Kalung gordon itu kalung untuk wisuda. Kalung untuk wisuda itu di luaran sana dijual antara 20 sampai 30. Satu kalung bersama satu bandul kalung bersama talinya itu dijual di luaran sebanyak 20 sampai 30. Nah, itu kalau saya tolak orderan, saya pernah dapat orderan, bukan pernah ya, sering dapat orderan kalung gordon itu ratusan jumlahnya. Dalam jumlah ratusan itu kalau kita ngambil 1000 saja, misalnya ada orderan 200 piece kalung gordon, kalau kita ngambil 1000, kita udah dapat 200.000 tanpa kita mengerjakan, cukup dengan memberikan orderan kepada kawan kita. Itu sering sekali saya lakukan. Begitu juga kemarin pada waktu saya mendapatkan orderan peci pondok, kopiah pondok. Saya kan tidak bikin kopiah pondok, tapi apakah harus saya tolak? Tidak, saya tidak tolak. Saya cari kawan-kawan saya yang jualan kopiah itu atau yang punya partner produksi kopiah itu. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi bahwa orderan yang datang ke kita adalah rezeki yang didatangkan kepada Allah seyogyanya, jangan ditolak. Bisa dipahami ya? Jadi biar doa kita sama rezeki yang datang ke kita itu sinkron. Di samping kita mendapat penghasilan, kita juga bisa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan kita. Itulah pentingnya kita banyak kawan, pentingnya kita banyak mengenal usaha kawan kita. Usaha kamu apa? Kamu jahitnya apa? Kamu jahit gini ongkosnya berapa? Dengan mengetahui seperti itu, kita punya perbandingan. Misalnya saya tanya kepada penjahit si A, kalau kamu bikin jas alma mater dalam jumlah banyak, ongkosmu berapa? Misalnya dia bilang ongkos saya 60 bunda, misalnya ya. Terus kemudian ada order yang masuk ke saya, pesen jas alma mater
sementara saya kerjaan banyak, saya tidak bisa mengatasinya. Kemudian saya teringat kawan saya tersebut, kalau dia ongkosnya 60, maka saya mencoba nego dengan orang yang order ke saya ngambil harga 80 dengan prediksi orangnya nego. Ya, kalau orangnya tidak nego, ya untung kita berarti 20 kali jumlah yang diorder tadi. Tapi kalau orangnya nego, ya enggak apa-apa, mundur dikit, turun dikit, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting kita dapat hasil. Yang penting pada saat kita chat dengan orang yang bekerja, kita tetap bertanggung jawab dengan orang yang pesen. Jadi kualitas dari jahitan yang orang yang kita peseni itu tadi harus tetap kita cek. Dengan cara seperti itu, insya Allah doa kita dan rezeki yang datang kepada kita bisa sinkron. Jangan sampai kita berdoa minta rezeki yang banyak, kemudian sama Allah didatangkan rezeki yang banyak, kita tolak. Atau kita minta rezeki sama Allah didatangkan rezeki tapi bukan bidang kita, kemudian kita tolak. Padahal itu adalah cara Allah menyuruh kita untuk berpikir cerdas, bagaimana caranya tanpa harus dengan pekerjaan yang lama kita bisa punya peluang yang baru. Banyak cara Allah mendatangkan rezeki yang tidak seharusnya kita tolak. Demikian dari saya malam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi dan menginspirasi kawan-kawan semuanya. Salam sehat, jaga imun, jangan lupa kalau kita makan, jangan makan sendiri. Ingat kawan-kawan kita yang tidak punya job, ingat kawan-kawan kita yang sepi job. Jadi seyogianya kita bagi-bagi.